Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan pujian, Yesus kau sungguh baik dan selalu baik bagi kehidupan kami. Yesus kau sungguh Yesus, namamu indah Tuhan. Semua
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah menyanjung nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami sekarang ini ingin bersorak-sorai lebih lagi Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh kegembiraan Tuhan. Biarlah Tuhan tidak ada yang dapat memutuskan kegembiraan kami pada siang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amin. Shalom semuanya. Di belah kiri saya, shalom semuanya. Kurang semangat, sekali lagi belah kiri saya, shalom semuanya. Di tengah saya, sama-sama katakan shalom, 1, 2, 3. Oke, di sebelah kanan saya, di depan saya, katakan shalom, 1, 2, 3. Shalom. Oke. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, amin. Namanya besar, Allah yang kekal, namanya Yesus. Maka dari itu kita mau sembah Yesus, mau bersukacita untuk Yesus. Kita mau nyanyikan namanya Tuhanku, Allah yang berkuasa. Semuanya tepuk tangan. Sanjung namanya. Tuhan menara yang kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya, yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Lebih lagi sama-sama katakan sanjung namanya. Nama yang berkuasa, Allah yang kekal. Sama-sama katakan namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya, yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga.
amin. Kita mau sama-sama katakan, sanjung namanya, nama Yesus yang telah bebaskan kita. Nama yang segala nama yang telah bebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama ini. Sebut namanya, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama yang telah bebaskan, nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk pada nama. Sebut namanya, Yesus Tuhan segala raja. Engkau ya termulia, Engkau ya termulia di bumi, di surga termasyur, berkuasa selamanya, yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa, maka Ia bangkit, amin. Maka Ia bangkit, amin. Sama-sama kita mau katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak-sorakan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Kita dibebaskan, tempatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Wo oh oh, 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 wo oh oh. Nyerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkan kuasamu, tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah musuhmu. Selamatkan umatmu, selamatkan umatmu. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak-sorakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Tempatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit, bersorak-sorakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Kita dibebaskan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh, wo. Wo oh oh, wo oh oh, wo oh. Lebih lagi semangat. Ini kurang semangat. Ini udah teriak, ini belum. Kita mau muji nama Tuhan. Oke, kerahkan kekuatan kita muji nama Tuhan. Sama-sama katakan, kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkan kuasamu, tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah musuhmu. Selamatkan umatmu. Ada di tempat kudusnya. Lebih lagi katakan, Allah bangkit, bersorak-sorakan. Ya, Allah bangkit, bernyanyilah. Tempatnya dibebaskan.
sorakan. Allah bangkit, bernyanyilah, nyanyikan. Musuh kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Oh oh, oh oh oh, oh. Oke, yang diselamatkan yang di tengah. Musuh dikalahkan, yang diselamatkan yang di tengah. Kanan. Lebih semangat lagi. Kita mau lebih dari pemenang. Amin. Kanan, kiri, tengah, belakang, depan semua diselamatkan. Lebih dari pemenang. Kita mau nyanyikan. Ya. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang dikalahi? Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di kita lebih dari pemenang. Katakan. Lebih dari pemenang, lebih lagi katakan haleluya. Itu lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Saya lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Maka itu kita mau katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan. Silahkan duduk teman-teman semua.
Ya, kita mau berikan persembahan kita. Baik, semuanya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kiranya melalui talk show yang akan sebentar dibincang-bincang hari ini, kita dapat hal-hal baik, hal-hal positif yang kita dapatkan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan pujian. Kalau selamanya itu hidup kita cuma punya Tuhan. Kita punya Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness.
Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di ibadah terakhir chapel di semester ini, untuk mempersiapkan setiap peserta didik untuk masuk di dalam penilaian akhir semester ini Tuhan. Kami mau menundukkan hati kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan talk show dari kakak-kakak alumni SMTK yang sudah Tuhan pakai mereka. Bagaimana mereka bisa melewati setiap masa di saat mereka masuk di dalam pendidikan di SMTK Bethel. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Biarlah melalui talk show ini ada motivasi yang baru untuk setiap peserta didik SMTK Bethel Tuhan. Untuk mereka bisa lebih bertanggung jawab lagi, untuk mereka bisa lebih rajin lagi, agar mereka bisa lebih sungguh-sungguh lagi di dalam pendidikan mereka, bahkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan ketiga narasumber kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati Elis yang akan menjadi moderator. Tuhan pimpin talk show ini dari awal pertengahan kepada akhirnya ya Tuhan. Berikan mereka roh ketertiban Tuhan saat mereka mendengarkan talk show ini. Dan mereka boleh mendapatkan hal-hal yang baru dari Tuhan. Bagaimana supaya mereka bisa memperkuat iman, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Agar mereka menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke masa depan yang akan datang Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati tim praise and worship, Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita bilang amin. Amin. Baik, silakan duduk semuanya. Ya. Saya serahkan kepada Elis. Tepuk tangan dulu. Baik, shalom semuanya. Kurang. Yang belakang gak ada suaranya. Shalom semuanya. Haleluya. Oke. Teman-teman, ada yang tahu hari ini kita mau ngapain? Moderator. Podcast. Kita mau talk show. Oke. Di sini ada narasumber kita. Kenapa kita diadakan talk show? Nah, dalam memperingati sebentar lagi kita mau mengadakan apa? PAS. Oke, apa itu PAS, Maria? Penilaian akhir semester, betul. Oke, dalam menyambut PAS kita juga harus menyambut ujian kita, benar? Oke, biar kita mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kita mengambil tema untuk talk show kita pada sore hari ini yaitu Don't Ever Give Up. Don't ever give up. Artinya apa? Jangan pernah menyerah. Yes, benar. Nah, sebuah tema yang menurut kita penting juga dalam penilaian akhir semester ini, di mana dalam ujian kita tidak boleh apa? Selain mencontek, menyerah. Ya, jangan pantang menyerah, jangan biasanya Tuhan ya gitu ya. Pakai dalam nama Yesus ini jawabannya tek, B gitu. Ya, cap cip cup. Nah, melalui sesi ini kita akan mendengar langsung pengalaman dari 3 kakak alumni SMTK hari ini. Boleh beri tepuk tangan. Ya, mungkin kita tahu mereka juga mengalami dan melewati masa-masa seperti kita, betul? Belajar, banyak tugas, presentasi, ujian, remedial, itu pasti dilewati oleh kakak-kakak alumni kita. Nah, kita juga akan memanggil kakak alumni kita agar kita tahu bahwa bukan hanya belajar aja loh, tapi kita juga harus tetap teguh dan tidak menyerah agar bisa berdiri sampai seperti mereka saat ini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita yang pertama, Ibu Susana Prathalia. Oke, semuanya beri tepuk tangan buat Bu Susan.
Oke. Selanjutnya. Yang kedua, narasumber kita yang kedua yaitu Kak Gisel Theodora. Boleh maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu dong buat Kak Gisel. Wow, cantik sekali ya teman-teman ya. Shalom Kak Gisel. Nah, yang ketiga alumni kita yang ketiga, dan tahu siapa? Ya, benar sekali. Bu Yemima Pasulu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Yemima. Wow. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak dan ibu audiens yang sudah mau menjadi narasumber kita hari ini. Baik, langsung saja kita masuk acara kita ya. Semua bisa fokus? Oke, kalau saya bilang selamat siang semua, jawabannya saya pasti bisa. Oke? Bisa. Kelas 11B bisa? Oke. Selamat siang semuanya. Oke. Bisa. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan kita ya Ibu dan Kakak. Oke, yang Kakak yang tengah ya teman-teman ya, yang Ibu kanan dan kiri. Baik? Iya. Oke, kita langsung masuk aja ke inti yang pertama, kepada Ibu Susan. Kita memiliki tema itu don't ever give up, di mana kita tidak boleh menyerah, betul? Nah, kita mau bertanya tentang motivasi dan mental kita dalam pembelajaran. Pastinya Ibu sangat bermental ya. Oke. Sebelum itu boleh Ibu perkenalan dari alumni angkatan berapa? Oke, shalom teman-teman semua. Wow. Oke, ya perkenalkan nama saya Susana Pratalia Tua Patinaya. Saya alumni SMTK angkatan 2018. Jadi saya lulusnya 2021, teman-teman. Apalagi? Sekarang Ibu gimana? Sekarang saya di aula. Oh, di aula. Ya, betul sekali ya teman-teman. Gak ada yang salah. Yes. Ibu sekarang sedang ada kegiatan apa? Paling kegiatan sehari-hari saya adalah bertemu dengan para Murid pemerhatinya tercinta. Allah ya. Oh, yes. Murid-murid tercinta saya. Yes, di sini. amin, haleluya. Ya, keseharian saya ya itulah mengajar teman-teman dan juga kuliah teman-teman bersama dengan Pak Luis. Ya, teman sekelas saya Pak Luis. Ya, seperti itu. Itu aja kesibukannya. Sama menunggu yang sesuatu yang belum pasti. Wadah. Gacor ya. Enggak. Itu aja kesibukannya. Oke, itu aja. Kita masuk perkenalan yang kedua ya teman-teman ya. Kalau mungkin Bu Susan kita sudah pada kenal, oke? Sudah kenal semua? Tapi kakak kita yang di tengah ini, semuanya sudah kenal atau belum? Oke, boleh kakak perkenalannya. Dari mana? Ya, selamat siang semuanya, shalom. Shalom. Ya, sebelumnya, it feels good to be here. Yes. Sangat senang dan bersyukur bisa ada di tempat ini. Nama saya Gisela, saya anak SMTK angkatan 2012. Saya lulus tahun 2015, yaitu 10 tahun yang lalu. Ya, jadi sekarang ini saya sibuk bekerja di Jakarta Varises Clinic. Kalau ada yang bertanya itu klinik apakah? Itu klinik jantung dan pembuluh darah. Saya bukan dokternya, tapi saya bagian manajemen. Saya adalah sekretaris dan General Affair Eksekutif di tempat tersebut. Ya, kurang lebih itu. Terima kasih Kak Gisel. Oke, selanjutnya Ibu kita tercinta,
Ibu siapa? Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu Ibu. Cek, oke. Shalom. Oke, ya perkenalkan nama saya Yemima Pasulu. Saya alumni SMTK sama kayak Bu Susan, tahun 2018 juga. Kebetulan saya sama Bu Susan itu satu kelas, sampai kami kuliah. Iya, jadi kuliahnya bareng. Jadi kami tuh udah sama-sama 7 tahun dari SMTK sampai kuliah gitu. Satu kamar dan satu gereja. Jadi sebenarnya setiap hari saya ketemu dengan Bu Susan gitu. Oke, ya itu sih itu paling. Oh ya kalau mungkin kesibukannya ya ngajar gitu ya di SMTK dan saya juga lagi kuliah gitu. Jadi Abang ganteng. Yes. Oke, ya itu cukup itu ya, cukup itu aja yang tahu. YTTA. Ya, Oke. Oke. Tapi semuanya tahu ya Bu ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya ke pertanyaan kita ya. Mulai dari Ibu Susan kali ya. Oke, boleh Ibu? Siap? Oke. Tarik nafas dulu Ibu. Oke, mantap. Oke, kita langsung aja tanya ke Bu Susan seputar tentang motivasi dan mental kita selama belajar. Bu Susan, apa titik terberat Ibu saat waktu di SMTK mengalami PHS dan apa yang membuat Ibu tetap memilih untuk melangkah dan tidak menyerah? Sedih banget ya pertanyaan buat saya ya. Sebenarnya sudah berapa tahun sih yang lalu ya? Udah baru 4 tahun lalu. Aduh, gak apa-apa ya. Oke, ini kita jangan terlalu serius-serius banget ya. Ini santai aja gitu. Oke. Titik terberat sih mungkin saat PAS ya. Titik terberat itu kalau saya nggak ngerti materinya apa gitu. Itu titik terberat. Enggak, bercanda. Titik terberat paling nggak ada sih sebenarnya titik terberat yang berat-berat banget gitu nggak ada gitu. Enggak. Paling kalau sebagai anak sosial kalian waktu itu adalah ketika saya merindukan orang tua, ketika saya mungkin dapat tekanan dari lingkungan saya, tempat saya tinggal mungkin waktu itu. Nah itu ya asrama, tapi bukan tekanan maksudnya yang negatif enggak, tapi sesuatu yang buat saya jadi berat lah gitu. Nah itu paling sih yang buat titik beratnya mungkin ya di situ. Cuman kalau selama di sekolah sih selama di SMTK saya enjoy aja ya, nggak ada yang gimana banget gitu. Nah itu kalau titik beratnya mungkin di situ ya. Terus tadi apa lagi? Gimana cara Ibu tetap memilih untuk melangkah, nggak menyerah? Gitu? Cara saya untuk memilih tetap melangkah dan tidak menyerah adalah yang pertama, saya ingat tujuan awal saya kesini ngapain. Lalu yang kedua, saya ingat 2 orang tua saya yang sedang berjuang untuk saya sekolah. Kita nggak terlalu capek teman-teman soal presentasi, kerjain tugas, terus ngapa-ngapain tuh nggak seberat apa yang sedang mereka lakukan di sana itu. Kerja banting tulang untuk kita gitu. Jadi yang pertama adalah ingat tujuan awal saya, orang tua, dan ingat diri saya sendiri gitu. Karena ya nggak tahu ya, cuman menurut saya kayak apa yang saya lakukan hari ini itu yang akan menjadi penentu saya di depan sana nanti gitu. Ya itu terus berproses ya teman-teman. Jadi bukan berarti saya ngomong gini saya udah wow banget di situ, enggak, tetap berproses gitu. Jadi apa yang buat saya tetap kuat dan tetap melangkah adalah itu. Jadi kayak nggak usah yang terlalu banyak-banyak, nggak usah yang terlalu panjang lebar, enggak. Itu aja sih 3 hal itu. Tujuan utama saya kesini ngapain, dan mungkin kalau kamu lagi ngerasa kamu berat, saya pengen nyerah aja, saya pengen mundur, ingat aja itu, tujuan utama kamu kesini apa? Oh Bu, saya terpaksa. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti taruh tujuan di dalam hati kamu, nggak mungkin enggak. Ada pasti. Tujuan kamu apa? Ingat orang tua kamu atau siapapun yang membiayai kamu, yang kerja buat kamu, dan kembali ingat diri kamu sendiri. Karena kamu yang sekarang tuh akan menentukan kamu seperti apa 5-4 tahun ke depan. Itu yang saya rasakan teman-teman, seperti itu. Begitu. Baik. Sorry.
Oke, seperti itu teman-teman. Ya. Beri tepuk tangan buat Bu Susan. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Kita lanjut ke kakak yang tengah. Kalau tadi udah ibu, sekarang kakak ya. Oke, kalau tadi tentang motivasi dan mental kita, sekarang kita mau tahu. Pasti di sini banyak yang kurang untuk memanajemen waktu. Kita mau nanya nih ke Kak Gisel. Dulu gimana Kakak menentukan metode belajar yang paling efektif dan sesuai dengan karakter kakak sendiri? Baik, mengenai time management ya, manajemen waktu, Iya, betul. bagaimana cara kita, khususnya untuk kalian anak-anak, adik-adik yang masih SMA, terutama mungkin yang tinggalnya di asrama ya, di mana kegiatannya itu pasti full. Sebenarnya itu tergantung bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Kenapa? Karena saat kita tahu kelebihan dan kekurangan kita itu seperti apa, kita akan mampu menciptakan pola belajar yang seperti apa. Contoh kalau saya dulu adalah tipe orang yang nggak bisa belajar sistem kebut semalam, sangat tidak mampu. Kenapa? Karena akan jadi panikan dan pada akhirnya di hari H ujian akan benar-benar lupa sama materi yang udah dipelajari. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi memberikan saran ya untuk adik-adik yang ada di sini. Yang pertama, kenali dulu kalian tuh kekurangan dan kelebihannya apa. Kalau kalian tahu kalian bukan tipe orang yang cepat nangkep, lebih cepat lupa, jadi better kalian belajar untuk belajarnya itu dicicil. Karena lebih baik dicicil daripada satu kaligus malah tidak berdampak apapun gitu. Selain daripada itu yang kedua adalah disiplin ya. Jadi harus menyadari bahwa kita ini makhluk yang terlalu santai terkadang. Terkadang kita lihat jam, masih jam 5 sore, masih belum waktunya belajar. Nanti bisa belajar deh jam 7. Masih jam setengah 7, nanti aja deh jam setengah 8. Kita terlalu sering menunda-nunda waktu sehingga akhirnya kita nggak bisa ngajarin ke diri kita sendiri untuk disiplin dan konsisten. Jadi untuk adik-adik, terutama kalian masih muda ya, masih remaja. Kalian tuh masih punya banyak kemauan, masih pengen ini, pengen itu, kadang dalam hati masih egois terkadang ya. Nah, dari usia segini adalah usia-usia terbaik untuk kalian melatih diri kalian sendiri. Bagaimana caranya untuk kalian bisa melatih diri kalian untuk menjadi disiplin. Karena yang bisa mendisiplinkan diri kita bukan orang lain. Orang lain cuma bisa kasih teguran, cuma bisa kasih nasihat, tapi yang aktor utamanya ya diri kita sendiri. Kita yang harus bertindak atas diri kita sendiri. Jadi selain yang pertama kita kenali diri kita, yang kedua adalah ajarkan dirimu untuk disiplin. Kamu harus keras sama diri kamu sendiri daripada orang lain yang keras sama kamu. Karena suatu saat di dunia pekerjaan nantinya, di dunia kuliah nantinya akan ada hal-hal yang mungkin justru jauh lebih keras dibanding proses yang saat ini sedang kamu alami di masa SMA ini. Kurang lebih kayak seperti itu. Baik, terima kasih Kak Gisel. Itu teman-teman, bagi teman-teman yang masih suka sistem kebut semalam dalam ujian itu sangat tidak efektif, betul ya Kak ya? Betul. Iya. Saya juga SKS ya. Aku boleh nambahin sesuatu ya? Boleh. Ibarat kata tanaman ya, ibarat kata tanaman. Kalau misalnya kamu siram tanaman dengan 1 galon aqua, dia bakal bisa langsung mati karena dia nggak bisa mampu menyerap semuanya. Tapi ketika kita memelihara tanaman itu dengan cara menyiramnya setiap hari, konsisten di waktu yang tepat, rajin, tekun, tumbuhan itu akan bertumbuh dengan baik. Sama seperti disiplin dan konsistensi diri kita di usia kalian harus belajar step by step karena proses hidup itu di depan akan jauh lebih menantang dibanding yang sekarang. Ya, benar ya teman-teman ya. Dengar ya semuanya, dengar. Jangan apa SKS atau ntar kita bisa mati dalam pelajaran yang begitu banyak ya teman-teman ya. Makanya kita harus bisa benar-benar memanajemen waktu dengan baik. Oke, lanjut ke narasumber kita yang ketiga.
Ibu Yemima. Oke, beri tepuk tangan buat Ibu Yemima. Oke, Ibu, pertanyaan buat Ibu yang pertama ini ya. Seberapa besar peran orang tua, guru, bahkan sahabat dalam mendukung Ibu saat menghadapi masa ujian? Oke, kalau seberapa besar peran ya. Jadi kebetulan teman-teman, saya juga tinggalnya di asrama waktu SMTK gitu ya. Jadi punya banyak teman, satu kamar itu isinya 12. Jadi ketemu banyak teman dan kalau mau dibilang soal peran, bagi saya sendiri itu teman-teman saya punya peran yang cukup besar. Kenapa? Karena waktu, tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya, tapi waktu zaman saya SMTK, kami dulu tuh suka buat kelompok-kelompok belajar. Jadi mungkin nanti boleh tanya Susan juga gitu. Jadi tiap mau PAS, kami tuh selalu buat kelompok belajar. Nggak usah dilihatin Bu Susannya ya. Kami tuh selalu buat kelompok belajar. Kayaknya dia waktu itu nggak ada deh. Kayaknya dia nggak tahu di mana. Jadi kami waktu itu suka buat kelompok belajar gitu. Jadi kalau mau PAS, kami biasa suka buat kelompok belajar di asrama gitu. Kami suka belajar bareng. Terus kami juga suka cari tempat-tempat, bukan tempat-tempat pojok-pojok ya, bukan ya. Kami cari tempat-tempat untuk belajar bareng gitu. Jadi kami saling tanya jawab, kami saling ingetin pelajaran gitu. Nah itu menurut saya satu support system yang besar gitu. Apalagi saya tahu kalau kayak tadi kata Kak Gisel ya, kita perlu kenali diri kita sendiri gitu. Dan saya tahu saya tuh orangnya nggak bisa nginget kalau saya nggak dengerin dari orang lain gitu. Jadi saya perlu teman untuk bisa bantu saya belajar. Makanya kalau misalnya mau ujian ataupun ya ulangan bahkan kerjain tugas, kita coba bisa kerjain sama-sama gitu. Jadi ternyata itu lebih cepat selesai dan lebih cepat bisa bisa dimengerti gitu. Ketimbang kita cuma belajar sendiri, ngeliatin itu sendiri. Jadi kita kalau mau nggak tahu apa-apa kita bingung mau nanya ke siapa. Padahal kalau kita punya teman diskusi, itu malah lebih bisa bantu kita untuk memahami sesuatu gitu. Itu peran teman gitu ya, peran sahabat yang menurut saya itu cukup besar gitu. Bahkan sampai kuliah pun kami tuh punya teman yang support itu tuh sangat membantu kita gitu. Mungkin sharing sedikit ya. Jadi waktu kami mau ngerjain skripsi, kami tuh baru berasa, mau bilang khususan lagi tapi nanti dia Oke. Jadi waktu mau ngerjain skripsi ya teman-teman waktu sebelum wisuda itu karena punya teman-teman yang bisa satu circle yang bisa saling mendukung itu jadi buat kita tetap bisa konsisten untuk ngerjain skripsi. Karena skripsi itu kan kayak makalah ya, makalah tapi banyak gitu. Nah itu kalau nggak dikerjain kan bisa ketinggalan. Tapi karena punya teman akhirnya mau ngerjainnya bareng-bareng. Walaupun cuma satu paragraf, walaupun cuma satu kalimat gitu. Yang penting adalah yang keisi dan ternyata itu karena ada support teman. Dan teman-teman itu yang mengingatkan kita. Saya lebih suka tinggal di asrama, kenapa teman-teman? Karena kalau di asrama kita tidur-tiduran nih. Tapi ada teman kita yang lagi belajar. Ada teman kita yang lagi produktif. Nah kita lihat kayak jadi merasa bersalah gitu. Kayak aduh kok teman saya rajin ya, kok teman saya, tuh saya kok kayak gini ya. Nah itu jadi sebenarnya memacu kita untuk jadi belajar gitu. Malah di asrama itu kita punya orang-orang yang bisa saling kita andalkan, yang tinggal di asrama ya. Bisa saling kita andalkan untuk tolong ini, bantu itu, ajarin saya ini dong, ajarin saya ini gitu. Jadi yang punya ilmu jangan pelit-pelit dibagi ke temannya ya. Ilmu yang sering dibagi bukan berarti hilang, iya kan? Kita pun jadi dapat ilmu gitu. Kita saling berbagi. Nah, itu sebenarnya untuk peran teman. Kok panjang banget ya? itu peran teman. Kalau peran orang tua, kebetulan karena saya tinggalnya jauh dari mama papa saya itu tinggalnya di Papua, saya tinggalnya di Jakarta. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung ya, secara fisik saya ngeliat mereka ngeliat saya. Tapi mereka itu mendukung saya lewat emosional. Jadi kalau misalnya kami VC gitu ya, teleponan, mereka suka dukung, mereka suka kasih semangat, mereka suka doain saya. Itu secara tidak langsung mendukung emosional dan mental saya untuk tetap stabil. Jadi saya tahu walaupun saya sendiri di Jakarta yang luasnya ini sangat luas. Tapi saya punya orang tua yang tetap dukung saya dari jauh sana
gitu. Jadi mereka tetap, kalau kata kayak Bu Susan ya, mereka tetap kerja, mereka tetap berusaha untuk saya di sini tugasnya apa? Saya di sini tugasnya belajar. Gitu. Jadi kalau mau dibilang peran orang tua, teman, sahabat itu sangat berperan besar, sangat berperan penting. Karena sekali lagi kita pun tahu ya, kita bukan manusia yang bisa hidup sendiri gitu. Kita tetap butuh orang, kita tetap butuh teman-teman di sekitar kita untuk bisa bantu kita. Gitu. Jadi ya yang punya teman, yang gak punya teman di sini siapa? Harus cari teman. Harus cari teman. Gak boleh gak punya teman. Karena kamu kalau gak punya teman, kamu interaksi sosialnya bisa mati gitu ya. Kamu harus punya teman supaya bisa banyak diskusi gitu. Tapi temannya dicari temannya yang benar ya. Coba lihat kanan kirinya benar apa enggak. Oke. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Iya, semuanya punya teman? Semuanya punya orang tua? Punya. Oke, ternyata teman, sahabat, bahkan orang tua itu juga menjadi peran penting dalam pembelajaran kita, emosional kita, dan juga ujian nanti. Terkadang kita juga membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar kita. Oke, dalam sesi pertama ini kami membuka satu pertanyaan saja kepada teman-teman semua yang mau bertanya kepada 3 narasumber kita di depan. Untuk Bu Susan itu bisa dalam mentalnya, dalam mental pembelajaran, gimana cara tetap bertahan dalam ujian SMTK dulu. Terus kalau dalam Kak Gisel itu dalam hal manajemen waktu, pengaturan waktu. Dan kalau Ibu Yemima dalam hal dukungan, betapa pentingnya dukungan itu. Boleh, apakah ada satu orang yang ingin bertanya di sesi pertama ini? Boleh angkat tangannya? Ada? Oke, Kak Tessa. Oke, Shalom. Saya Tessa dari kelas 12A. Nah, oke, saya ingin bertanya ke Ibu Yemima soal support, tapi by friends. Nah, di sini saya kan waktu kelas 10 itu saya orangnya ambisius banget, awalnya kayak rajin banget belajar, punya teman yang bisa mengsupport untuk belajar. Tapi dari waktu ke waktu sampai kelas 12 ini tiba-tiba ambisius saya tuh tiba-tiba menurun gitu. Karena lingkungan yang kurang mendukung gitu. Lingkungannya siapa itu lingkungannya? Contohnya ya, enggak. Contohnya ya mungkin kayak teman yang kayak malas gitu. Jadinya membuat saya udah nggak excited lagi gitu untuk belajar. Ya jadinya ikut-ikutan gitu malasnya. Oke, bagaimana cara mengatasinya Ibu Yemima? Itu aja. Terima kasih. Ini harus Bu Yemima yang jawab ya. Oh. Mama support kamu Tessa. Oke, jadi kalau soal teman lingkungan yang nggak mendukung ya, jadi tiba-tiba saya jadi nggak semangat lagi Bu. Gimana? Sejujurnya waktu saya SMTK juga saya itu orangnya ambisius parah gitu ya. Saya pernah, ini mungkin sedikit sharing ya, saya pernah kesel waktu kelas 10. Jadi saya punya teman kelas, ada namanya Jericho namanya. Saya waktu itu kesel, bukan Jericho yang, emang ada namanya Jericho? Oh. Jadi waktu kami terima raport, saya kesel karena dia kan ranking 1, saya ranking 2. Terus saya makin kesel lagi, kenapa? Saya lihat nilai saya itu cuma beda 0,5. Jadi nilai dia kalau nggak salah 90,5 gitu. Terus saya 90 gitu. Saya bilang, hah cuma beda 0,5 gitu. Itu buat saya jadi kesel gitu. Cuman memang sebenarnya ya ambisius tuh nggak buruk ya teman-teman. Ambisius tuh nggak buruk. Ambisius itu bagus supaya kita terpacu untuk belajar. Cuman yang jeleknya adalah kalau ambisius itu kita pakai untuk menjatuhkan orang lain. Kita pakai untuk buat teman-teman kita jadi jelek. Nah itu jadi nggak bagus sebenarnya ambisius gitu. Nah kalau misalnya tadi kayak case-nya Tessa, dia jadi nggak semangat, dia jadi patah semangat karena lingkungan yang ada. Tinggalkan Tessa, nggak ada yang ngecanda. Jadi kalau punya teman-teman yang kayak gitu,
kita perlu kenali diri kita juga sendiri. Setuju sama yang Kak Gisel bilang gitu. Karena kalau kita kenali diri kita sendiri itu penting. Kenapa? Kita bisa tahu ranah yang kita kontrol tuh seperti apa gitu. Kamu itu diri kamu sendiri tuh yang kontrol kamu gitu. Diri kamu sendiri yang kendalikan semuanya itu kamu. Lingkungan yang ada memang betul kita punya teman-teman. Kayak tadi kamu punya teman yang jadi akhirnya buat kamu malas-malesan, buat kamu jadi nggak mau belajar. Tapi kamu coba lihat, kalau misalnya kamu ikut malas-malasan belajar, kamu misalnya ikut-ikutan nggak mau lagi nyentuh contohnya tugas atau PR dan segala macam, kira-kira kamu jadi baik nggak? Gitu. Kalau misalnya kamu jadi baik, oh ya udah lakuin gitu. Tapi kalau kamu lihat kamu makin nggak baik, kamu perlu kontrol diri kamu gitu. Kamu tahu mana yang perlu kamu ikuti dan mana yang nggak perlu kamu ikuti. Gitu. Kalau misalnya kamu masih bingung, tanya Bu Yuli, karena Bu Yuli guru etika gitu. Gitu ya. Jadi bisa dicek gitu, kamu lihat diri kamu sendiri kira-kira kalau ngikutin, kamu teman kamarnya siapa? Kalau kamu lihat Grace contohnya, Grace tidur-tiduran nih. Tapi ibu pernah, ibu lagi, tapi saya pernah waktu di kamar kan tidur. Terus liatin lirik kanan kiri masih pada tidur, tidur juga aja lah. Iya kan, daripada bangun. Pokoknya kita akan bangun kalau ada orang yang bangun. Kalau nggak ada yang bangun, kita juga tidur gitu. Padahal sebenarnya itu salah ya teman-teman, itu salah gitu. Kamu kalau misalnya kamu punya tugas yang banyak, kamu mesti banyak ngelakuin hal, itu perlu dilatih gitu. Karena sampai gede kita sekarang itu ke bawah, dan saya berasa sekarang gitu teman-teman. Jadi sekarang kalau misalnya di rumah kan saya tinggalnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada orang sama sekali, saya bisa rebahan dari pagi sampai malam. Dan itu ternyata nggak bagus. Iya, nggak bener banget Kak. Itu nggak bagus gitu. Kalau nggak dilatih dari sekarang, bisa-bisa nanti sampai gedenya kita kayak gitu. Dan itu bahaya. Jadi harus belajar untuk produktif, walaupun sebenarnya produktif itu nggak mudah ya kakak-kakak, bener nggak? Ya kan, produktif itu nggak mudah. Coba tanya guru-gurunya deh, produktif itu nggak mudah, tapi itu harus dilatih dari sekarang, seperti itu. Oke, mungkin itu Tessa. Baik, apa sudah jelas Kak Tessa? Oke, jadi kita harus kenali dulu diri kita sendiri ya Bu ya. Kita yang punya kendali atas diri kita, jangan sampai kita yang dikendalikan oleh diri kita sendiri ya. Oh ya orang lain. Iya. Franz, thank you. Oke, fokus ya teman-teman ya, kayak gini aja kalian bangun ya. Terima kasih ya Franz sudah membangunkan mereka ya. Oke, jangan sampai kita yang dikendalikan oleh orang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Bu Susan. Siap Bu? Siap, oke. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saat ibu pernah mungkin melihat teman-teman yang lebih unggul dari ibu, yang lebih siap lah dari ibu. Nah, gimana cara ibu menjaga mental ibu agar nggak minder dan tetap percaya diri saat di sekolah saat itu? Oke, tapi sebenarnya sih jauh sebelum itu saya emang tipe orang yang sangat percaya diri ya. Jadi saya bisa nggak bisa saya percaya diri aja dulu gitu ya. Sebetulnya saya ketika melihat seseorang yang jauh lebih bisa dari saya teman-teman, saya nggak jadi minder, tapi saya mau kayak dia. Maksudnya mau seperti dia gitu. Misalkan nih, saya lihat orang ini, lah kok dia bisa lebih jago ya di dalam hal ini. Kalau dia bisa, saya juga pasti bisa gitu. Jadi ketika melihat seseorang yang jauh lebih unggul dari saya, itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang mematahkan semangat dan mental saya, tapi justru makin menjadi bensin untuk api saya gitu. Jadi ketika dia makin api saya mulai redup, terus kayak ada orang yang lebih dari saya, itu dia akan seperti bensin yang menyirami saya dan saya akan makin membara, terbakar, rar gitu. Oke, jadi seperti itu. Ketika saya melihat, dan saya bersyukur banget sama Tuhan kalau Tuhan taruh orang-orang yang jauh lebih baik dibanding saya di sekitar saya gitu. Karena itu akan menjadi motivasi untuk saya. Karena
Teman-teman, saya adalah tipe orang yang sejujurnya ya, sangat santai, sangat mengalir mengikuti arus aliran air kemanapun saya dibawa. Tapi ketika Tuhan memperhadapkan saya dengan orang-orang yang kayak contohnya bisa mengatur waktu, orang-orang yang bisa melakukan sesuatu lebih dari saya. Apalagi benar tadi kata Ibu Mima ya, saat kita ada di asrama, kan saya juga tinggal di asrama, ketika melihat teman-teman, setuju yang tadi Bu Mima bilang, ketika melihat teman-teman bangun kerjain skripsi, itu akan jadi suatu dorongan juga buat saya gitu untuk, oh saya juga harus bangun, saya juga harus kerjain skripsi saya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin melihat kelebihan orang lain, kayak misalkan, udahlah dia mah emang selalu dapat juara, dia mah emang selalu bisa. Jangan teman-teman, karena Tuhan juga taruh sesuatu yang istimewa di dalam diri kamu. Jadi kita semua ini gak ada yang sama persis gitu. Kita semua masing-masing, kalau semuanya jadi mata, berarti cuma mata dong yang loncat-loncat di dalam bumi ini kan, gak ada tangan, gak ada kaki. Jadi istilahnya kita masing-masing tuh Tuhan udah kasih kita untuk tujuannya kita masing-masing gitu. Jadi mungkin kalau dia lebih unggul di bidang ini, coba kamu lihat di dalam diri kamu, oh saya ternyata lebih unggulnya di bidang ini gitu. Nah jadi kalau untuk saya ketika saya melihat, apalagi dalam persiapan UAS ya, PAS. Nah dulu kalau waktu saya masih SMTK, ketika saya lihat teman-teman saya udah mempersiapkan dan segala hal, ya udahlah biarin aja mereka siapin, maksudnya ya udah biarin aja mereka dengan versinya mereka, saya dengan versinya saya sendiri gitu. Kalau mungkin tadi Bu Mima, oh saya harus bareng sama orang, saya harus dengerin orang ngomong. Nah mungkin itu adalah caranya Bu Mima, itu adalah keunikannya Bu Mima gitu. Nah, mungkin kalau Ibu Susan, oh nggak bisa, saya tuh harus yang di tengah malam gitu. Karena saya tipe yang belajarnya harus subuh teman-teman, saya belajar harus subuh. Jadi dulu kami sampai pernah di depan toilet itu sampai jam 3, jam 4 itu di belakang untuk menghafalin atau mempelajari gitu. Nggak boleh ditiru. Tapi jangan ditiru ya asrama, nggak boleh karena nanti dimarah sama kakak Persima. Gitu. Karena kami dulu pernah ketangkap sama kakak DC dulu ya gitu. Jadi tapi kan maksudnya ini bukan berarti Ibu mengajarkan kalian untuk SKS, karena SKS tuh membunuh kita ya teman-teman, jangan gitu ya, nggak boleh. Tapi Ibu tipe yang kalau belajar harus, walaupun saya orangnya berisik, tapi saya kalau belajar harus tenang teman-teman. Gitu. Jadi ketika kalian melihat seseorang jauh lebih baik dari kalian, jauh lebih persiapan dari kalian, jangan itu kalian jadikan sesuatu yang mematikan api kalian. Justru seperti tadi, jadikan itu untuk makin membangkitkan kalian gitu. Jadi harusnya bersyukur kalau Tuhan masih taruh orang-orang yang kalian lihat lebih dari kalian di sekitar kalian. Harusnya kalian bersyukur karena Tuhan masih mau kalian untuk jauh berkembang lebih lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Susan yang selalu mengingatkan kami. Ini seakan-akan mengingatkan kami untuk ambil positifnya, buang negatifnya ya teman-teman ya. Benar. Iya. Biar kita nggak pantang menyerah, Ibu sangat keren sekali mentalnya ya. Teman-teman jangan lupa tiru ya. Jangan biar kita nggak kepikiran juga satu ujian udah pusing pikiran, pusing tugas, pusing ujian. Ambil aja positifnya dan tetap kuat ya. Amin, amin. Oke, lanjut. Boleh pertanyaan selanjutnya ke Kak Gisel lagi. Kak Gisel, mungkin di antara kita, bahkan siswa-siswi ini sangat biasa ya, kita sering nunda-nunda belajar, menunda-nunda tugas, menunda-nunda semua ditunda-tunda. Seperti yang Kak Gisel tadi bilang, sebentar lah, masih jam segini gitu. Nah, tapi gimana sih, mungkin kakak pernah ngerasain rasa malas juga, gimana sih cara kakak menjaga hal tersebut agar kakak lebih konsentrasi? Oke. Tadi di perkenalan aku belum sempat singgung bahwa sebenarnya selain bekerja, saat ini aku juga kuliah. Aku ambil jurusan accounting. Jadi kalau pagi itu dari pagi sampai sore itu aku kerja, kalau dari sore ke malam itu aku kuliah online. Nah, jadi pastinya buat kami yang seusia ini kerja sambil kuliah itu bukan suatu hal yang mudah ya. Sudah di pagi sampai sore kita udah habis dengan urusan pekerjaan, dari sore ke malam harus habis lagi dengan pelajaran. Tapi yang pasti kita nggak bisa males, ya kan? Karena sebenarnya males itu hal yang wajar ya. Nggak mungkin semua orang bisa
selalu rajin setiap saat itu tidak mungkin. Pasti ada titik dan momen di mana kita akan merasa malas. Tapi malas itu jangan dipelihara ya. Karena ya firman Tuhan aja bilang ya, maksudnya ya orang yang bekerja itu dia yang makan gitu kan. Kamu yang belajar lah, itu kamu yang dapat hasil yang baik. Tapi bagi yang tidak belajar ya kamu gak akan mendapatkan hasil yang baik seperti yang kamu ekspektasikan. Untuk mengatasi rasa malas itu sendiri, benar ya pertanyaannya? Untuk mengatasi rasa malas itu sendiri, seperti yang kalau tadi kalian dengar Ibu Mima bilang, aku setuju. Kenapa pintar itu bukan bakat, tapi pintar itu dilatih. Sekali lagi, pintar itu bukan bakat, tapi pintar itu dilatih. Kenapa? Karena kalau kita mau pintar, kita belajar. Pintar itu enggak langsung tiba-tiba, ya Tuhan mungkin saja memberikan kita karunia kepintaran, tetapi kita tidak akan bisa terus menjadi orang yang pintar kalau kita tidak memelihara karunia tersebut. Sebab itu di momen ini mungkin ya sebagai anak-anak remaja di tempat ini, ya kalian perlu lebih lagi mengatur diri kalian sebisa mungkin yang kalian bisa. Bagaimana kalian mau berhasil kalau kalian malas. Kalau dari usia segini aja kamu malas, apalagi di usia-usia yang mendatang. Karena usia-usia yang mendatang itu badainya tuh jauh lebih besar. Di sini badainya masih ya badai umuran kalian, tapi nanti saat kalian sudah masuk kuliah, saat kalian masuk dunia pekerjaan, badai hidup tuh jauh lebih kencang dan lebih besar daripada yang ada di sini. Jadi karena ketika kalian berhasil untuk menyingkirkan rasa malas itu, kalian pula juga akan berhasil untuk menghadapi diri kalian sebagaimana yang kalian harus hadapi. Dalam artian, kalau misalnya kalian tahu kalian malas, lalu kalian belajar, kalian melatih diri kalian. Sekali lagi melatih diri ya. Melatih diri itu proses, saya tahu. Tapi itu yang kalian perlukan. Karena supaya suatu saat ketika kalian ada di luar sana, kalau ditanya, nih anak lulusan mana sih SMTK kok males banget. Sedangkan kalau yang saya tahu ya, dan yang saya based on my experience, berdasarkan pengalaman saya waktu dulu saya ada di SMTK, orang-orang yang ada di SMTK itu orang-orang yang pertama bukan cuma dikenal sebagai pelayan Tuhan, tetapi pelayan Tuhan yang disiplin. Ya, jadi kita juga perlu mendisiplinkan diri kita supaya kita nggak jadi orang yang malas. Kalau kamu orang-orang yang sering menunda-nunda, belajar untuk tidak menunda-nunda. Kalau tadi ada pertanyaan dari salah satu murid ya, Tessa ya namanya ya. Ini menarik karena menurut aku Tessa, menurut aku ya, hidup itu milik kamu. Jadi kalau misalnya orang lain kayak gitu, tunjukkan kepada dirimu sendiri kalau kamu nggak kayak gitu. Dalam artian orang lain boleh malas, tapi gue nggak boleh kayak gitu. Karena ya gue mau jadi versi terbaik dari diri gue gitu. Contohnya seperti itu ya. Maksudnya kita lihat lingkungan kita nggak mendukung nih, temen gue males-malesan, gue juga ikutan males deh, ya jangan. Kalau kamu tahu temenmu males, kamulah yang membangkitkan semangatnya dia. Gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Kak Gisel. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan yang selanjutnya ke Ibu Yemima. Mungkin dari kita semua pernah dapat nilai yang gak sesuai harapan kita. Kayak terkadang kita kecewa sama hasil nilai kita sendiri. Betul gak teman-teman? Oke. Udah belajar mati-matian tapi dapat nilai berapa? 40. Wow, luar biasa ya itu. Itu kayak gak belajar ya. Oke, mungkin dari kita yang udah belajar nih Bu, atau dari Ibu sendiri di masa SMTK kemarin pernah belajar mati-matian tapi dapat nilai nggak sesuai harapan Ibu, akhirnya Ibu kecewa. Tapi pernah nggak Ibu kayak ngerasa untuk bangkit lagi, nggak nyerah, dan Ibu malah memperbaiki hal itu? Gimana caranya agar kita bangkit lagi? Oke. Kalau misalnya pernah dapat nilai yang buat jadi kecewa ya pernah pasti ya. Pernah, tapi satu yang saya yakini dan percaya kalau kita sungguh-sungguh belajar, nilai yang kita dapat nggak mungkin mengecewakan. Gitu. Karena ini apa ya, berdasarkan pengalaman gitu, dari experience saya sendiri gitu. Saya ingat waktu SMTK saya suka belajar, nanti
saya sharing lagi setelah ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Saya waktu SMTK waktu ingat mau ujian gitu ya, belajarnya tuh benar-benar yang belajar yang benar-benar bukan cuma menghafal, bukan cuma untuk sekedar diingat buat besok gitu ya, buat ujian, tapi belajar apalagi sedari gurunya menjelaskan, belajar untuk memahami yang dijelaskan nih maksudnya kayak gimana gitu, konsepnya apa. Jadi akhirnya waktu masuk ke ujian belajar yang saya pelajari itu gitu. Dan saya nggak lupa waktu ingat konsep belajarnya gimana. Karena bukan cuma sekedar diingat, bukan cuma sekedar hafalan. Karena kalau cuma sekedar hafalan itu bisa lupa. Coba deh hari ini kalian hafalin, ingat pasti ingat. Tapi besok ditanyain lagi ingat nggak? Nggak ingat gitu. Karena apa? Karena cuma hafal, cuma sekedar diingat doang gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kalaupun terjadi nilai yang kita harapkan tuh nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita usahakan, sebenarnya kuncinya cuma di satu, jangan menyerah. Pencipta lampu siapa? Iya, dia cobanya berapa kali? Berapa kali? Berhasilnya berapa kali? 1 kali, hasilnya cuma 1 kali. Tapi percobaannya banyak. Yang dia coba berkali-kali. Tapi waktu dia berhasil cuma 1 kali. Itu enggak, jadi waktu dia gagal dia enggak nyerah. Dia coba terus. Karena kalau kita misalnya gagal terus kita menyerah, coba bayangin waktu itu si Thomas Alva Edison berhenti di percobaannya yang ke-10. Entah mungkin lampu bukan dia yang ciptain, bukan nama dia yang kita kenal sekarang, tapi karena dia nggak nyerah, dia terus berusaha sampai akhirnya berhasil, nama dia yang kita kenal sekarang. Dan itu juga yang tentunya harusnya kita pelajari gitu. Kalau kita gagal, nilainya nggak sesuai ekspektasi nih. Tapi ibu rasa sih guru-guru pasti juga tahu mana yang sungguh-sungguh belajar, mana yang nggak belajar. Kalau misalnya dikasih soal, jawabnya benar, pasti dikasih nilai sesuai dengan yang ada gitu. Jadi harusnya diingat, itukah kamu dapat nilai jelek, itukah karena kamu memang sudah belajar atau kamu emang nggak belajar sama sekali. Karena kadang-kala kita tuh suka gampangin, iya enggak? Kalau ada mata pelajaran, apalagi kalau sudah mata pelajaran yang ujiannya tuh hari terakhir, itu pasti udah bodo amat, ya enggak? Aduh udahlah udah mata ujian terakhir, biar deh apapun yang terjadi biarlah terjadi gitu. Apapun nilainya biarlah nilainya. Padahal sebenarnya nggak gitu, karena semua ujian itu sama, nggak ada mata pelajaran yang beda. Oh gampangan PJOK, oh gampang PJOK ya, Penjas, iya. Gampangan itu dibanding matematika. Padahal semuanya sama gitu, butuh usaha. Kamu harus usaha, kamu jangan harap kamu dapat nilai yang bagus kalau kamu nggak punya usaha. Makanya jangan heran, coba tanya deh sama orang-orang yang berhasil di sana. Mereka berhasil nggak instan, mereka berhasil nggak tiba-tiba jadi orang sukses. Contohnya mereka tiba-tiba jadi bupati, tiba-tiba jadi bupati. Mereka jadi dokter yang terkenal nggak tiba-tiba jadi dokter yang terkenal. Tapi mereka pasti ada usahanya, ada proses yang mereka lewati. Kalau usahanya aja nggak mau, gimana mau dapat hasil yang besar? Gitu. Jadi jangan harapkan kita dapat nilai yang bagus kalau kita sendiri males, kita sendiri nggak belajar gitu. Jangan salahkan gurunya ya, gurunya kasih nilai itu pasti sesuai gitu. Jadi mesti lihat ke diri sendiri kembali. Harus semangat belajarnya, harus sadar. Kalau nggak ada awarenessnya tuh susah ya. Kalau nggak ada kesadaran mau belajar tuh pasti susah gitu. Jadi itu yang harus dibangkitkan sedini mungkin. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yemima. Oke, karena sesi 2 ini juga kita akan tutup, tapi sebelum itu mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya seputar pertanyaan tadi yang disampaikan oleh narasumber kita. Apakah ada? Oke, boleh 1 orang, setiap sesi kita persilakan 1 orang. Baik, KYSK ya? Ya, saya mau nanya, kan sistem belajar Bu Susan SKS,
Nah, saya bingung Bu sama sistem belajar saya. Saya belajar itu bisa sih belajar, bisa cepat nangkepnya. Cuman pas ulangan, kan udah ulangan. Saya belajar itu minimal 5 menit sebelum ujian itu. Saya langsung cepat tuh hafalnya. Pas ujian, saya juga harus cepat ngerjainnya Bu. Harus cepat biar nggak hilang. Nah, kalau udah cepat kan disuruh cek lagi. Ayo cek sebelum kumpul. Nah, saya cek lah. Saya cek, udah ada yang minta nih jawabannya. Minta jawaban. Saya kasih. Nah, pas udah saya kasih, dia nih nilainya lebih tinggi lah dari saya. Kan dia yang minta jawaban sama saya ini asal-asalan orangnya. Jadi saya kasih lah, asal-asalanku nah. Saya kasih. Nah terus saya cek lagi. Saya cek lagi, nilai saya tuh kalau nggak salah 77. Orang yang saya kasih jawabannya ini 87. Saya sistemnya kayak harus cepat. Ini cepat juga ngerjainnya. Jadi kalau disuruh cek ulang, kayaknya mikir-mikir saya mau cek ulang. Mending udah langsung kumpul aja gitu. Itu menurut Ibu belajar apa itu Bu? Gimana ya? Itu mungkin sistem apa ya? Sangat-sangat kebut kayaknya itu ya. Tipe yang harus, itu sebenarnya coba kamu, kalau menurut Ibu ya, coba untuk kamu evaluasi lagi diri kamu. Yes, asik. Evaluasi diri kamu, terus kamu pertanyakan diri kamu, kira-kira menurut kamu kalau kamu masih dengan cara belajar yang kayak gitu, apakah itu baik atau tidak? Nah itu sih palingnya yang bisa. Tapi sabar dulu, pertanyaannya apa sebenarnya? Atau kamu tadi sharing aja gitu? Oke. Tapi itu emang sering terjadi tahu. Kita kasih jawaban ke orang, nilai dia lebih tinggi daripada kita. Makanya jangan pernah kasih jawabanmu buat orang lain. Siapapun itu, biar lagi dia sahabatmu, jangan. Karena istilahnya kalau ujian itu masing-masing keselamatan punya diri sendiri-sendiri lah ya. Jadi yang kasih-kasih jawaban udah bertobat, mulai minggu depan gak ada kasih-kasih jawaban gitu. Seperti itu, jadi mungkin gini, bisa jadi gini. Jawaban dia ada beberapa yang benar, terus dia kan biasanya kalau dia minta karena ada yang dia nggak bisa jawab kan. Terus dia dapat dari kamu yang jawaban kamu benar, jadi akhirnya nilai dia jauh lebih tinggi dari kamu gitu. Seperti itu. Oke. Puas? Apakah cukup Kak Yes? Oke, seperti itu. Iya. Oke. Sudah? Jujur saya bingung. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi ketiga kita, karena yang kita lihat sudah ada yang tidur-tidur ya Bu ya. Sudah ada yang ngantuk-ngantuk, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Oke, kita mau jadi banana dulu ya teman-teman ya. Tahu? Oke, semuanya bangkit, ayo kakak-kakak, semuanya bangkit berdiri. Ibu dan kakak kalau mau ikut boleh juga ya. Kita mau ice breaking dulu sejenak. Ayo yang masih berdiri, masih duduk, boleh berdiri. Iya, rentangan semua tangannya. Oke, kena semua ya. Ayo jangan sampai kena, jangan sampai kena. Jangan sampai kena rentangan tangannya. Yang tidur-tidur rentangan, renggangkan dulu. Oke, karena kita mau jadi pisang hari ini. Iya, kita rentangan dulu. Sudah? Ini yang kelas 12 masih mepet-mepet. Ayo, rentangan dulu baru nanti balik lagi ke bangkunya masing-masing. Ayo, yang ngantuk-ngantuk, yang masih duduk-duduk. Sudah? Oke. Kalian tahu ice breaking yang banana? Oh, tidak tahu, maka kita buat. Boleh Ardian temani saya ke depan? Kita menjadi banana. Geneva Pasulu. Oke, maju ke depan, kita temani untuk banana. Ibu saya izin ke bawah ya. Ibu di atas saja, tidak. Ayo, Ardian.
Ayo udah, ikutin aja sini. Oke, Jordan. Jordan, ayo Jordan. Ayo Jordan. Jordan, tolong tarik Jordan. Ayo Jordan. Ayo yang ngantuk-ngantuk bangun. Ayo. Kelas 12 Kak Tirsa boleh. Ayo Kak Tirsa. Ayo ini yang ngantuk-ngantuk. Ayo Jordan. Kak Tirsa. Ayo. Ya biar gak ngantuk ayo. Ayo ya udah. Udah cukup. Sudah? Baik. Tahu kan banana? Oke, boleh di sini Kak, di sini. Iya, di sini. Makanya kita kasih tahu caranya. Semua langsung kayak. Kalau saya bilang pil berarti dibuka. Pil banana, pil banana, cut banana, cut banana, shake banana, shake banana, eat banana, eat banana. Bisa? Oh iya, eat dulu baru shake, oke? Bisa semuanya? Oke, yang kelas 12 kalau nggak gerak kita ulang terus sampai kalian semua gerak ya yang ngantuk-ngantuk ya. Oke, Kanaila mau maju? Kanaila. Oke, boleh. Semuanya jadi banana. Saya sulap semuanya jadi banana hari ini. Ting. Oke. Semua luruskan dulu. 1, 2, 3. Pil banana, pil. Oh iya. Oke, berarti semuanya udah bangun ya? Udah bangun? Oke, ya semuanya berarti fokus. Coba yang belakang belum gerak, coba semangatin dulu teman-temannya. Oke, semua jadi banana. 1, 2, 3. Pil banana, pil banana. Banana, cut banana. Shake banana, shake banana. Eat banana, eat banana. Bisa? Oke, ulang lagi, masih ada yang belum gerak. Ya, oke, siap. Oke, itu yang belakang masih belum gerak, kita akan ulang terus sampai semuanya gerak. Oke, semua jadi banana. 1, 2, 3. Pil. Banana, eat shake banana, shake lagi. Pil banana, pil banana, cut banana, cut eat banana, eat shake banana, shake banana. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih Geneva dan Kak Tirsa. Baik, semuanya boleh duduk kembali. Oke, semuanya sudah bangun? Sudah? Coba yang sudah bangun katakan cihuy. Oke, udah bangun semua berarti ya. Kita lanjut ke sesi yang ketiga ya Ibu ya. Baik, kita nanya ke Bu Susan kembali. Oke, Ibu, saya mau bertanya. Setiap pribadi pasti memiliki prinsip tentunya. Ya, begitupun dengan Ibu, saya percaya itu. Prinsip apa yang Ibu pegang agar Ibu tetap bertahan dalam belajar? Iya. Oke. Simple saja sebenarnya, prinsip hidup saya adalah terus lakukan apapun yang ada di depan kamu sekarang ini. Jadi kalau misalkan ada yang di depan kamu sekarang adalah oke, minggu depan gue bakal UAS, ya udah kerjakan aja UAS itu, belajar, selesaikan. Jadi kayak prinsip saya adalah selesaikan dan lalui apa saja yang ada yang Tuhan lagi taruh di dalam kehidupan saya gitu. Jadi saya nggak perlu untuk pusing memikirkan yang sebesar dunia ini, tapi saya mulai dari hal yang paling kecil yang ada. Itu baru-baru ini sih saya dapat sebenarnya. Kayak lakukan apa yang ada di depan saya gitu. Lalu prinsip hidup saya juga adalah saya tidak mau menyerah gitu.
saya tidak mau menyerah apapun yang terjadi. Ya, mau sampai kalau saya bisa merangkak untuk sampai ke sana, saya akan merangkak sampai ke sana. Jadi kalau saya yang lain biarlah mereka berlari. Kalau saya cuma bisa merangkak, ya saya akan merangkak sampai di depan sana gitu. Jadi prinsip saya adalah, saya jadi banyak yang kayak sedih-sedihnya gitu ya, terluka, terpukulnya kayak saya deh gitu. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau prinsip saya adalah terus lakukan apa yang Tuhan lagi taruh di depan kamu sekarang, yang sedang Tuhan percayakan buat kamu sekarang, itu aja yang terus kamu lakukan. Dan prinsip saya adalah saya tidak akan mau menyerah apapun yang terjadi. Saya tidak mau menyerah. Beri tepuk tangan Gitu, buat teman-teman. Bu Susan. Haleluya. Jadi untuk kalian yang baru kena toel sedikit mau nyerah, cemen, jangan. Kita harus jadi orang yang kuat, gagah dan perkasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya tentunya libatkan Tuhan dalam segala hal gitu teman-teman. Karena satu hal yang pernah saya dapatkan adalah ketika kita melepaskan Tuhan, percaya deh hari-hari kita tuh akan berantakan banget gitu. Itu yang berdasarkan pengalaman saya. Intinya kalau pengalaman saya ini kayaknya yang gitu-gitulah teman-teman ya. Ya intinya ketika kamu melepaskan Tuhan, hari itu juga kamu akan menjalani hidup kamu tanpa arah, kamu gak bisa, kamu bakal kehilangan semua yang tadi kita bahas. Kehilangan kesehatan mental kamu, kehilangan manajemen waktu kamu, kehilangan support system kamu. Nah tapi ketika, perhatikan teman-teman. Karena ini hal yang paling penting gitu ya, adalah libatkan Tuhan. Jadi intinya semua yang kita ngomongin ini adalah libatkan Tuhan gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya adalah, yaitu ketika saya berusaha kayaknya hidup gue biasa aja kok tanpa Tuhan, kayaknya nggak perlu amat gitu. Teman-teman, di hari saya ngomong itu tanpa saya sadari adalah hari dimana sebetulnya makin hancur gitu semuanya gitu. Jadi kamu bisa melewati semuanya, bahkan PAS ini kamu bisa melewati semuanya kalau kamu minta tolong Tuhan untuk tolong kamu gitu. Jadi ingat ya anak-anak, jangan menyerah ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, jangan pernah menyerah. Karena Ibu percaya kalian semua ini anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Itu aja. Makasih. Terima kasih Bu, sungguh statement yang luar biasa. Baik, selanjutnya lanjut aja ke Kak Gisel. Pertanyaan yang selanjutnya, karena kami sedang menjelang PAS, bagaimana cara kakak dulu membagi waktu antara belajar, istirahat, aktivitas lain juga agar tetap seimbang. Apalagi yang kita tahu ini teman-teman, Kak Gisel itu ternyata dulu humas di OSIS ya. Nah itu pasti agak ribet ya, ngatur jam istirahat, belajar dan lain-lainnya. Boleh kasih tipsnya Kak ya, sarannya. Membagi waktu ya. Yang pertama, yang pasti kan yang kita tahu waktu itu milik Tuhan ya. Selain milik Tuhan, waktu itu tidak pernah berhenti dan akan terus berjalan. Jadi kalau kita tahu yang punya waktu itu Tuhan, sudah seharusnya kita yang adalah pemiliknya juga, kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan ke kita. Nah yang kayak tadi sudah kita bahas nih dari Bu Susan, Bu Yemima, kita seringkali terlalu kebanyakan menunda-nunda dan pada akhirnya apa yang kita harapkan itu nggak pernah terjadi ya. Mungkin sedikit tips buat adik-adik. Kalau kalian mau belajar untuk memanage waktu kalian dengan baik, mungkin saat pagi hari bangun, setelah kalian selesai doa, lalu sebelum mungkin kalian berangkat ke sekolah atau sarapan pagi atau apapun itu, mungkin kamu bisa mulai dengan menuliskan to-do list ya. To-do list itu apa aja yang mau kamu kerjakan di hari tersebut gitu. Banyak yang bilang kalau orang yang multitasking itu orang yang hebat. Sebenarnya multitasking itu nggak ada. Yang ada itu hanyalah orang-orang yang bisa memanage waktu mereka dengan baik gitu. Kenapa? Karena contoh misalnya kita punya contoh ya, saya akan mengambil contoh dari pribadi saya aja yang sekarang. Sekarang saya punya 2 jabatan di kantor. Ketika salah satu job desk di jabatan saya ini saya bisa jalani, nggak mungkin di momen itu juga saya bisa ngejalanin kedua-duanya, satu kaki di tempat lain, satu lagi di tempat yang lainnya. Yang pasti maka daripada itu saya punya to-do list sendiri, saya punya note sendiri setiap hari apa aja yang saya mau kerjakan lebih dulu. Nggak perlu dari yang
paling susah enggak juga ya, maksudnya dibuatlah ya skala prioritas, mana yang paling penting dan mana yang paling urgent yang harus kamu buat. Lalu kayak misalnya mungkin ada beberapa momen di mana kamu punya banyak banget tugas nih. Apa yang harus kamu lakukan lebih dulu ya? Yang pasti yang lebih urgent lebih dulu, yang mana yang harus dikumpul lebih dulu. Dulu waktu di SMTK, ini tipe saya ya. Jadi meskipun hari ini pulang sekolah nggak ada PR, tapi saya akan tetap mengerjakan PR yang ada di 2 atau 3 hari atau 1 minggu ke depan. Bukan karena mau sok rajin, enggak. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin di H-1 kita mau ngerjain tugas tiba-tiba kita harus ada kegiatan lain yang tidak diduga. Sebab itu kita perlu ya yang namanya ya kayak tadi saya bilang mengenal diri sendiri dan mendisiplinkan diri kita sendiri. Yang tahu cara kita membagi waktu ya hanyalah diri kita sendiri. Kalau kamu tahu, oh aku harus ngerjain ini dulu nih, ya selesaikanlah itu sampai tuntas. Selesai itu baru kamu mengerjakan yang lain. Karena kalau misalnya kamu mengerjakannya secara bersamaan, otak kamu akan kedistraksi. Dan pada akhirnya pikiranmu jadi kacau dan kamu akan kebingungan dan pada akhirnya jadi di luar kontrol. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Kak Gisel. Oke, kita lanjut aja langsung ya ke Bu Yemima. Pertanyaan yang terakhir kepada Bu Yemima. Jika mungkin Ibu dulu melihat perjalanan dari Ibu SMTK, Ibu juga menghadapi PAS. Menurut Ibu kebiasaan kecil apa yang penting dan berpengaruh tapi jarang disadari oleh anak-anak bahkan Ibu sendiri dulunya? Oke, ini kayak kebiasaan ya. Oke, kebiasaan kecil yang dulu pernah saya lakukan yang mungkin nggak disadari banyak orang gitu. Teman-teman mungkin kalau nggak percaya ya, kalau nggak percaya sama saya boleh tanya ke teman-teman saya. Saya dulu itu suka buat mind mapping. Jadi sebelum ujian, kalau contohnya ujiannya minggu depan nih, minggu ini saya udah siapin semuanya. Saya udah siapin semua mind mapping pelajaran yang akan saya pelajari. Karena ya saya tahu saya orangnya kan nggak mudah belajar teman-teman. Jadi saya akan coba cari cara gimana visualnya bisa saya lihat. Kan ada juga tuh yang belajarnya kan visual, ada yang dari mendengar, ada yang dari membaca gitu. Nah kalau saya tuh dari visual yang saya lihat gitu. Jadi saya buat mind mapping, jadi saya buat singkat gitu apa aja yang saya perlukan. Bahkan ternyata catatan saya itu bukan cuma saya yang pakai. Teman-teman saya itu banyak yang pinjam juga gitu. Jadi beberapa teman-teman saya suka pinjam. Nah karena saya udah pelajari duluan, saya akan kasih pinjam ke mereka gitu untuk mereka pakai. Dan saya baru sadar ternyata itu satu kebiasaan yang walaupun memang nggak semua orang lakukan, tapi itu ternyata cukup membantu saya. Nah mungkin kalau misalnya mau dipraktekkan boleh. Saya dulu tuh suka ini teman-teman, suka nulis apa dibilangnya ya, kaligrafi. Saya suka nulis kaligrafi dulu waktu SMTK. Nah kaligrafi itulah yang saya pakai. Jadi catatan saya tuh nggak kosong. Catatan saya tuh cantik teman-teman. Kalau nggak percaya saya lihat sekarang ya. Bisa di-share di media nggak gitu. Jadi catatan saya tuh cantik. Saya suka tempelin stiker. Tapi ini karena cewek kali ya. Saya suka tempelin stiker. Terus saya karena suka handwriting. Aduh bilangnya apa ya? Saya lupa namanya. Pokoknya saya suka nulis. Jadi itulah yang saya pakai untuk buat catatan dan saya nggak bosen bacanya. Saya buat semenarik mungkin supaya saya kalau baca itu saya seneng. Gitu. Coba kalau kalian baca catatan yang isinya semua itu tulisan. Belum lagi ya kalau tulisan kita tuh udah kayak tulisan apa? Cakar ayam. Nggak tahu ayam bentuk kayak gimana, O-nya bentuk kayak gimana nggak bisa dibedain gitu. Nah kalau kita buat kayak rapi, kita bisa lihat juga dengan baik, kan enak dibaca gitu. Jadi itu bisa buat kita lebih paham. Itu cuma sekedar tips gitu ya untuk teman-teman yang saya waktu itu lakuin juga. Nah ada satu tips juga yang tadi Kak Gisel juga udah sempat mention, itu buat to-do list. Jadi buat to-do list itu ternyata teman-teman itu mempermudah kehidupan kita. Kalian, saya pernah baca bilang gini, dengan kamu catat apa yang mau kamu lakukan, itu setidaknya kamu sudah menyelesaikan setengah dari pekerjaanmu. Karena itu akan bantu kita untuk lihat nih mana yang penting untuk kita selesaikan duluan. Contohnya minggu depan hari pertama kita akan ujian matematika. Jadi mungkin dari sekarang kalian bisa siapin pelajaran matematika untuk dipelajari. Itu membantu kalian supaya nggak SKS nanti di hari Minggu. Udah pelayanan dari pagi sampai malam, tiba-tiba asrama mesti udah capek, udah angkat-angkat barang dan segala macam, sampai dia selama yakin dia pasti tidur.
gitu. Nah, jadi supaya menghindari hal-hal yang seperti itu bisa tuh disiapkan dari sekarang dengan to-do list yang kita punya. Disiplin aja, ditulis aja. Kadang kan emang males ya kalau mau nulis gitu. Tapi kalau kita udah tulis, itu rasanya kayak lega gitu loh. Kita bisa lihat, oh saya akan kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Gitu. Itu jadi bantu kita untuk lebih tepat waktu juga dan kita jadi nggak kalang kabut untuk belajar. Seperti itu. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Ibu. Oke teman-teman, kita sudah selesai di sesi kita yang ketiga. Boleh beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Apakah di sesi ketiga ini ada pertanyaan? Boleh Kak Beza? Oke, shalom semuanya. Aku Beza dari kelas 12B. Bertanya kepada ketiga narasumber, boleh dijawab siapa aja. Pasti kan dalam belajar kita tuh pernah ngerasa bosan sama pembelajaran atau mungkin sama cara guru mengajar. Nah, kira-kira cara untuk mengatasi bosannya itu gimana? Sama kan ada beberapa anak yang lebih senang dalam hal non akademik daripada akademik. Kayak aku contohnya, aku lebih suka ketika ada kegiatan di luar akademik. Nah, jadi kadang ketika sedang menjalani kegiatan di luar akademik itu jadinya kayak suka lupa waktu. Apalagi kayak ini kan udah November mau Desember, banyak anak-anak yang dipilih untuk mempersiapkan Natal. Nah, kayak sampai malam gitu. Jadi kadang sampai rumah udah tinggal, aduh capek, tinggal tidur nggak belajar. Sementara mungkin besok ada tugas. Nah, kira-kira cara manajemennya itu gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab ya. Bagaimana mengatasi rasa bosan ya saat belajar, itu pertanyaan yang pertama. Mengatasi rasa bosan. Kalau dalam belajar pasti ada yang namanya jenuh ya. Gak mungkin enggak. Saya pun juga waktu seumuran kalian, saya juga pernah merasa jenuh. Terutama waktu di momen kelas 12. Karena di momen kayak, aduh udah kebanyakan belajar, jadi kayak, aduh gue bosen nih, jenuh nih. Tapi kembali lagi, bagaimana kita sendiri yang harus kontrol diri kita. Kalau menurut aku salah satu cara yang aku lakuin ya, sebelum kita melakukan rutinitas pembelajaran kembali, ada baiknya kamu melakukan hobi, sebuah hobi yang positif untuk diri kamu. Kamu bisa membaca buku atau mungkin kamu mau karaokean, mungkin nyanyi bersama dengan teman-teman atau gimana. Ya karena waktu aku dulu nyanyi bukan karaoke yang negatif ya, maksudnya yang bener-bener nyanyi untuk ngelepas penat, ngelepas stres, atau mungkin kamu mau olahraga yang bisa renang atau mungkin volley, bulu tangkis, apapun itu ya coba lakukan hobi yang kamu sukai. Karena mungkin dengan seperti itu akan membangkitkan semangat kamu. Saat semangat kamu bangkit, nah kamu mulai tuh kontrol diri kamu dan mulai lagi mengarahkan diri kamu untuk bisa belajar kembali. Lalu tadi ada pertanyaan kedua kayaknya ya. Pertanyaan yang kedua tadi kalau nggak salah, apa ya, aku juga lupa lagi. Memanajemen waktu, kalau kayak sekarang lagi momen-momen sibuk ya, sibuk latihan dan segala macam. Ya jujur itu juga yang saya rasakan. Kenapa? Karena saya kerja Senin sampai Sabtu, Sabtu malam itu saya latihan di gereja, lalu Minggu pagi saya latihan, lalu siang ke sore itu juga saya latihan Natal. Itu yang saya lakukan juga. Nah, bagaimana memanajemen waktu? Yang pertama, jaga kesehatan. Jaga kesehatanmu, berdoa minta Tuhan kuatkan, minta Tuhan kuasai hati dan pikiranmu, karena kita cewek ya. Biasanya cewek tuh hormonnya tidak terkontrol, karena kalau sudah capek, udah tantrum, udah sebel, kesel kemana-mana, marah kemana-mana. Jadi kuasai hati dan pikiran kamu. Setelah itu baru kamu akan bisa di dalam hati yang tenang, itu ada hikmat Tuhan yang turun. Nah, kamu bisa memanage hati kamu untuk bisa mengatur diri kamu.
Kalau untuk waktu otomatis kita nggak bisa tahan kegiatan kita. Tetapi bagaimana sebisa mungkin, sedewasa mungkin diri kamu untuk kamu bisa benar-benar menjaga diri kamu, hati kamu untuk tetap terus bisa fokus di dalam belajar. It's under your control sebenarnya. Nah, tapi menurut aku ya yang pasti kalau misalnya kamu pun merasa lelah, merasa capek, itu hal yang wajar. Itu hal yang sangat wajar. Kalau kamu merasa aku butuh istirahat nih, ya nggak masalah. Tapi jangan terlalu lama karena bagaimanapun pendidikan, pelayanan adalah tanggung jawab. Yang dimana saat kamu mengambil tanggung jawab itu, kamu sudah tahu bahwa inilah resiko yang harus saya ambil. Sama kayak aku tahu aku kerja Senin sampai Sabtu. Tapi aku tetap rindu untuk melayani Tuhan. Sebab itu apapun resikonya, mau hujan kek, mau aku capek kek, mau badanku panas kek. Karena aku tahu ini jadwal aku untuk latihan bersama dengan rekan-rekan pelayanan aku akan tetap ambil momen itu untuk terus melayani Tuhan gitu. Karena terkadang ya, semangat kita itu ada loh. Kita temukan saat kita ada bersama dengan orang-orang di sekeliling kita gitu. Maka dari itu jadilah orang-orang yang positif, yang membawa dampak yang baik dan benar untuk sekelilingmu, sehingga ketika kita nggak pernah tahu apa yang orang di samping kanan kiri kita alami. Tapi kalau kita berbuat baik, kita punya hati yang tulus, kita punya perbuatan yang baik, siapa tahu itu juga menaikkan semangat dan sukacita orang yang ada di samping kanan kiri kita. Terima kasih Kak Gisel. Beri tepuk tangan dulu untuk Kak Gisel. Apakah sudah terjawab Kak Beza? Baik. Demikian teman-teman, sesi kita sudah berakhir. Dan kita juga akan minta pesan-pesan mungkin dari satu-satu narasumber kita. Boleh dimulai dari Bu Yemima mungkin. Pesan-pesan kita sama untuk PAS ya teman-teman ya. Sama kita di SMTK, mungkin Bu Yemima boleh kasih pesan, satu pesan aja untuk kita masing-masing. Satu kata, semangat. Oke, semangat. Jangan males, jangan membuat diri kalian jadi lemah, letih, lesu dan beban berat gitu ya. Harus tetap semangat gitu. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih. Boleh untuk Ibu Susan? Enjoy aja guys. Enjoy aja. Segala hal itu gini. Kata-kata adalah segala hal itu pasti akan berlalu. Jadi lewatin aja yang sekarang ini. Enjoy ya untuk PAS-nya Tante Kathy. Simple life. Oke. Semangat. Oke, terima kasih Bu Susan. Oke. Selanjutnya untuk Kak Gisel, boleh pesan untuk kami? Oke, mungkin jangan pernah lelah, dalam artian kayak tadi udah Ibu Susan dan Ibu Yemima sampaikan, semangat ya kan. Kalau kata Bu Susan, this too shall pass, ini juga apa yang kamu hadapi sekarang pasti akan berlalu. Pesan aku sebagai salah satu alumni ya, mungkin jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Karena saat kita jalani semua bersama dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun itu pasti kita akan jauh lebih kuat dan mampu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Sungguh luar biasa. Baik teman-teman, kita juga ingin berterima kasih kepada ketiga narasumber kita, Ibu Susan, Kak Gisel, Ibu Yemima, yang sudah mau berbagi kisahnya, cerita-ceritanya dulu di SMTK, gimana strategi-strateginya, motivasinya, mungkin sangat berarti untuk kita saat ini yang sedang berjuang. Nah teman-teman, perjuangan itu pasti ada. Dan salah satu tindakan yang harus kita ambil adalah tidak boleh menyerah. Baik teman-teman, ingat kalau kita lelah kita harus istirahat. Kalau kita takut kita harus tetap maju. Tapi kalau kita gagal juga kita harus tetap bangkit. Baik, teman-teman boleh kita bangkit, saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita mau ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita. Kita ucapkan pertama terima kasih Bu Susan, terima kasih Kak Gisel, terima kasih Bu Yemima. Angkat dulu kedua jempol kita, katakan terima kasih Bu Susan, terima kasih Kak Gisel, terima kasih Bu Yemima. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian berakhirnya talk show kita, Don't Ever Give Up. Narasumber Ibu Susan, Ibu Yemima dan Kak Gisel, saya persilakan untuk kembali. Terima kasih. Teman-teman boleh duduk. Terima kasih Ibu Susan. Ya, teman-teman boleh duduk kembali. Baik. Teman-teman, yang saya dapat hari ini adalah di mana kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan yang terjadi dalam cerita hidup kita. Teruslah melangkah karena kisah kita belum berakhir di saat ini. Sesekali kita juga harus berbahagia pada diri kita sendiri dan gak semua orang mampu melewati apa yang kamu alami saat ini. Jadi tetap berbahagia, jangan pantang menyerah. Kita akan berdoa dan menutup talk show kita saat ini. Dengan kerendahan hati saya meminta Ibu Alice untuk bawa kita dalam doa. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menutup talk show hari ini, siang hari ini. Kiranya apa yang sudah diseringkan kakak-kakak kelas, ibu gurumu boleh memotivasi kalian semua untuk menghadapi penilaian akhir semester. Ya, jadi tetap semangat sesuai dengan petuah ya atau saran-saran dari yang sudah disampaikan para narasumber siang hari ini. Tetap semangat, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini adalah ibadah kami yang terakhir di SMTK semester ganjil ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat para narasumber yang sudah membagikan tipnya, yang sudah memberikan motivasi, yang sudah memberikan nasihatnya kepada kami semua siang hari ini menghadapi penilaian akhir semester yang akan kami ikuti dalam beberapa hari ke depan ini. Kiranya Tuhan apa yang sudah disaringkan hari ini itu akan memberkati anak-anak SMTK semua untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Biarlah mereka boleh terbuka wawasannya, boleh mendapatkan pencerahan, mereka boleh melakukan yang terbaik, mereka boleh memanage waktunya dengan baik, mereka boleh semangat terus, tidak pantang menyerah. Mereka boleh tetap mengikuti proses dengan baik. Karena itu Tuhan kuatkan anak-anak kami menjalani hari-hari mereka, terutama menghadapi penilaian akhir semester. Biar mereka boleh tetap semangat untuk belajar. Ketika mereka mulai lemah, ketika mereka mulai tidak berdaya, tidak ada gairah, tidak ada semangat, kami mohon Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan anak-anak kami semua semangat untuk belajar, memberikan kekuatan kepada anak-anak kami, supaya mereka juga boleh menjaga kesehatannya dengan baik, baik secara fisik maupun secara mental. Mereka boleh memanage waktunya dengan baik, mereka tidak pantang menyerah. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka semua. Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika mereka mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, meskipun hari-hari yang mereka jalani terasa sulit, mungkin ada banyak tantangan-tantangan yang mereka hadapi, tetapi berjalan bersama dengan Engkau semua akan mereka bisa lewati. Karena itu Tuhan, siang hari ini ajar anak-anak kami untuk mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal yang dikerjakannya. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberkati anak-anak kami semua. Engkau yang akan memampukan mereka semua. Engkau yang akan menolong mereka melewati proses demi proses. Walaupun mungkin harus menghadapi tantangan, mereka akan tetap berdiri kokoh, mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menopang mereka. Kami juga berdoa buat para narasumber yang sudah
memberkati kami siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati Ibu Yemima, Tuhan memberkati Ibu Susan, Tuhan memberkati Kak Gisel dalam pekerjaannya, dalam pendidikan yang ditempuh saat ini, dalam pelayanannya, apapun yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan membuat berhasil. Tuhan memakai mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga kemanapun mereka melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh menjadi terang bagi lingkungan sekitarnya. Mereka boleh menjadi berkat juga bagi lingkungan sekitarnya. Tidak hanya bagi kami yang ada di SMTK ini, tetapi biarlah mereka juga kemanapun mereka pergi, mereka Tuhan pakai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sakit, Tuhan Engkau yang menjamah mereka. Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan Engkau yang menolong mereka. Memberikan mereka kesadaran supaya mereka bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami siang hari ini. Dan hari ini kami mau akan mengakhiri kegiatan ibadah kami siang ini. Tuhan tetap terus akan menuntun langkah kami. Tuhan tetap terus memberkati SMTK. Tuhan memberkati para pendidik yang ada di SMTK. Tuhan memberkati seluruh siswa SMTK. Tuhan memberkati para donatur, mereka yang terbeban untuk membantu pekerjaan Tuhan di SMTK. Kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah atas mereka, melimpah atas kami semua. Makasih Tuhan. Tetap terus bekerja untuk pekerjaan-Mu di SMTK ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman boleh duduk lagi. Ya, kita mau mempersiapkan persembahan kita. Boleh disiapkan persembahannya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mempersiapkan persembahan kami yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan melalui persembahan kami dapat menjadi berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita naikkan satu lagu pujian kita, Aku Diberkati. Boleh bangkit berdiri. Aku diberkati. OSIS. Silakan duduk teman-teman.
Shalom semuanya. Bertemu dengan saya lagi. Langsung aja kita ke pengumumannya. Yang pertama, jangan lupa untuk menyelesaikan pendaftaran porseni ya ke PIC yang kemarin udah dikenalkan. Lalu yang kedua, jangan lupa bayar iuran OSIS per kelas sebesar 20.000 ke bendahara OSIS. Yang ketiga, yang akan membersihkan aula adalah kelas 10. Oke, sekian dari pengumuman dari Humas. Apakah ada penambahan? Oke. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita sebelum setelah ini nanti ada pembuatan video sebentar ya Elis ya. Ya, jadi jangan kemana-mana, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tadi Bu Elis sudah berdoa untuk kita untuk persiapan PAS. Dan saya berharap semua mempersiapkan diri dengan baik menjelang PAS ini. Semangat. Oke. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Ibadah ini boleh berlangsung semua karena anugerah Tuhan. Ibadah chapel di akhir semester ini Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Di minggu depan kami akan masuk di dalam PAS. Tuhan tolong setiap anak-anak yang mengikuti dari kelas 10, 11A, 11B, 12A maupun 12B. Tuhan biarlah mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik. Sehingga saat masuk di dalam PAS mereka boleh mengerjakan semuanya dengan baik. Semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan terima kasih, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya sejahtera, cinta kasih dari Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput orang-orang percaya di awan kemuliaan. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Oke, langsung Elis boleh maju ke depan.